Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Azahari dengan NIM 230605110172. Oke, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mereplikasikan atau mensimulasikan replikasi di Debian server. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu ketahui dulu apa itu replikasi. Jadi replikasi itu adalah bagaimana cara kita menyalin atau mengcopy atau mendistribusikan data yang ada di server utama menuju beberapa server tujuan. Nah, tujuannya di sini itu adalah untuk mengurangi turunnya performa yang ada di server utama dan juga mencegah kejadian seperti server down dan lain sebagainya karena kebanyakan contohnya karena kebanyakan orang secara bersamaan yang mengakses server tersebut. Nah, eh, di sini pada materi ya, di sini itu adalah materi dari mata kuliah sistem terdistribusi dan keamanan. Nah, oke, langsung saja. Jadi di tugas ini kita diminta untuk men-setup dua database server di sistem operasi Linux menggunakan virtual machine. Yang kedua, kita akan mengkonfigurasi database sebagai master dan slave. Dan yang terakhir, kita akan membuktikan nih apakah konfigurasi kita itu berhasil atau tidak. Oke, yang pertama kita butuhkannya itu virtual machine, dan selanjutnya itu ada Linux server yang sudah terinstall dengan layanan database server MySQL atau MariaDB. Oke, di sini kita akan menggunakan dua, ada Debian 1 dan juga Debian 2. Nah, dengan IP kalau saya itu 56.7 yang pertama, yang kedua itu 56.8. Oke, menggunakan Debian server di sini. Nah, di sini untuk yang 56.7 dan yang B ini 56.8. Oke, selanjutnya di sini kita juga membutuhkan yaitu SQL Yoke, nah, yang dimana di sini kita akan mengkonfigurasi tabel yang akan kita buat dan juga konfigurasi database-nya di sini. Kita akan menggunakan SQL Yoke dan juga akan men-setupnya juga di situ dan kita akan membuktikan bahwa konfigurasi kita itu berhasil. Nah, di sini selain itu kita juga membutuhkan sebuah user ya. Di sini saya menggunakan user dengan nama saya sendiri Ahsan, yang dimana hostnya di sini modulus yang dimana ini akan menerima semua IP ya, jadi tidak ada perizinan khusus gitu, tidak menggunakan localhost. Nah, di sini kita dapat lihat ya penggunanya itu di sini. Ini untuk 56.7 PHP MyAdmin, di sini 56.8 PHP MyAdmin juga. Oke. Yang pertama kita diminta untuk membuat database replika DB dengan query tersebut. Oke, create database replika DB. Nah, di sini saya sudah menyalinnya di 56.7. Nah, pada Debian 1. Oke, jika sudah teman-teman salin, ini tinggal dijalankan saja. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah ada. Oke, jadi sudah ada replika DB. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel ya dengan query create table. Di sini ada kolom ID dan juga kolom random. Kita copy saja, terus kita paste di sini. Nah, setelahnya itu kita akan klik kanan, execute query. Oke. Di sini sudah. Nah, teman-teman tinggal merefreshnya di sini. Karena di sini belum ada, klik sini, klik kanan, dan refresh object browser. Oke, buka replika, buka table. Nah, sudah ada ya. Sudah ada di sini. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu kita akan men-insert beberapa data dengan query ini. Oke, ini kita akan masukkan datanya ke dalam tabel ini. Oke, Ctrl V, dan kita akan menjalankannya. Klik kanan, execute query. Nah, ini sudah. Ini bisa kita lihat. Ini masih 0. Klik kanan, refresh. Oke, replika DB.
Oke, sebentar. Refresh. Nah, ini sudah ada ya, sudah 2 masuk. Ini random angkanya dengan ID 3 sama 4. Oke, setelah itu kita akan mencoba mengekspor ya database replika dengan mengklik kanan replika pada SQLDoc. Juga kita akan mengcopy dan mencentang tabel dan mengarahkannya ke Debian kedua. Nah, tapi sebelum itu kita perlu membuatkan sebuah database juga, create database ini di IP yang kedua, di server yang kedua di sini. Nah, dan nanti datanya kita akan pindah dari yang pertama yang ke kedua. Ini tinggal kita paste, terus ini kita jalankan saja di sini. Oke, ini kita refresh. Nah, ini sudah muncul database-nya, tapi masih belum ada tabelnya. Nah, oleh karena itu, kita akan kembali ke 56.7. Nah, di bagian sini kita akan klik kanan, copy database. Nah, ini pastikan sudah tercentang semua ya, sini data. Dan ini connection-nya mengarah ke IP yang kedua. Nah, replika DB ini yang akan diubah itu, yang akan dikirimkan itu adalah struktur dan data. Oke, yang kita copy. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah done, nah, selanjutnya kita akan mencoba ke ini 5.8. Ini belum ada tabelnya. Klik kanan dan juga refresh object. Oke, kita coba buka. Bismillah. Nah, sudah ada. Nah, dengan isi seperti ini, sama. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi MySQL di sini. Nah, ini tinggal teman-teman salin saja. Ctrl C. Jadi di sini saya menggunakan putih ya. Saya menggunakan putih untuk sebagai remote ya. Jadi saya tidak langsung ke CLI atau Debian server terminalnya. Jadi saya akan meremotnya menggunakan putih di sini. Jika sudah kita copy, kita ke sini dulu, sudo nano. Setelah itu klik kanan di sini, enter. Nah, kita akan menuju ke ada server ID 1. Nah, di sini ini kita komen terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan masukkan sini. Ctrl C dan klik kanan di sini. Nah, oke. Sini kita hapus dulu. Oke. Jadi di sini ID servernya itu harus unik ya. Kita di sini mencoba untuk mengkonfigurasinya. Nah, untuk ID 1 itu masuk ke yang pertama, IP pertama. Nah, di sini ada nama hostnya. Oke, terus ini sudah semua ya. Jika sudah, oke. Jika sudah, Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Oke. Terus kita akan merestartnya dengan perintah sudo opt lam restart. Oke. Oke, kita tunggu. Ini tidak running karena ada tools yang belum diinstal. Oke, jika sudah, kita akan membuat user replika
yang dapat diakses dari manapun dengan query. Oke. Yang pertama kita Ctrl C, terus kita masuk ke SQL Log di 56.7. Kita Ctrl V, terus kita jalankan di sini. Execute query. Oke, sebentar. Oke, sudah. Terus ini juga kita jalankan satu persatu. Oke, dan close reference. Oke, nah ini kita akan buka bagian user. Apakah sudah ada di sini? Oh, belum. Oh, nah ini sudah ada ya, replika. Oke. Coba di sini. Oke, sudah ada ya. Belum. Bentar. Oke, sudah ada ya di sini replika. Nah, ya belum kita buatkan di sisi sana. Oke, selanjutnya, nah ini kita belum buatkan ya untuk yang keduanya. Selanjutnya kita akan mengecek status ya dengan show master status. Oke, kita akan mengeceknya di sini. Ctrl V, dan kita akan jalankan execute. Nah, ini sudah ada ya. Ini kita akan salin ya, dan kita akan coba pindahkan ke sini. Kita akan simpan. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Selanjutnya pada tahap kedua kita akan mengkonfig juga ya. Kita juga sudah mengimport tadi. Terus kita akan mengkonfig MySQL-nya juga. Di sini saya untuk yang IP yang kedua 56.8, saya juga menggunakan putih di sini. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan mengkonfigurasi MySQL-nya. Kita masukkan password. Nah, kita akan menuju ke server yang tadi. Karena ini salinan, itu harusnya 1 ya, benar. Ini kita komen terlebih dahulu. Terus ini di bawahnya kita akan menambahkan perintah ini. Oke, jadi ID-nya itu punya ID unik sendiri ya. Jadi servernya ini 2, untuk yang pertama tadi itu 1. Oke, jika sudah Ctrl O, Enter dan Ctrl X. Oke. Selanjutnya kita akan merestarnya juga. Nah, kita tunggu.
Ini bisa kita Ctrl L untuk biar bersih. Nah, ini juga oke, jika sudah Ctrl L. Nah, oke, kita akan membuat user replika juga, ya. Replika di bagian IP yang kedua, 56.8 tadi belum dibuat. Karena itu usernya tadi tidak muncul. Nah, ini kita create execute query. Oke, terus selanjutnya char use. Tunggu sebentar. Kita akan menggunakan klik kanan ulang, execute. Oke, juga sudah berhasil. Terus yang ini kita membuat user ya. Oke. Terus ini grand slave. Jadi ini namanya replika. Terus yang dimana hostnya itu bisa mengakses dari manapun di sini. Oke. Kita execute. Ini juga kita execute. Oke, kita bisa coba lihat di sini di user manager. Oke, sudah ada replika. Nah, di sini ini nama passwordnya replika pas. Terus ini nama usernya. Ya, user host. Sorry, nama usernya. Hostnya yaitu ini, artinya bisa diakses dari manapun. Jadi tidak ada IP yang secara khusus gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengecek statusnya juga. Nah, ini kita akan mencatat outputnya nanti gimana. Klik kanan, execute query. Oke, nah di sini sudah ada keluar. Tinggal Ctrl C. Sini kita paste. Sorry. Oke, terus ini positionnya. Karena ini kita akan masukkan nanti. Oleh karena itu kita membutuhkannya untuk copy. Nah, jika sudah, kita akan mengaktifkan juga. Nah, ini kita akan mengaktifkan ya replikasi slave dengan query seperti ini. Oke. Nah, jadi yang ini berisi dari sini. Nah, ini kan to host 156.3. Nah, ini berarti merujuk ke yang kalau yang tadi menggunakan 56.3, kalau sini 56.7. Nah, yang di mana? Nah, ini kita salin Ctrl C. Terus kita menuju ke sini. Nah, ini kita masukkan master log filenya. Nah, terus ini master log postnya kita ambil 756. Ctrl C juga. Nah, oke. Terus ini sudah mengarah ke sana 56.3. Kalau yang ada di contoh di sini 56.7. Oke, terus kita akan men-start replikasi slave dengan query start slave. Oke. Jika sudah kita sesuaikan start slave.
Oke. Oh, sorry. Sini IP-nya. Nah, 567.7. Oke. Logpost 1 2756. Replika pas, replika. Oh, kita cek terlebih dahulu. Coba pada Debian pertama, kita coba 8.
Oke, satu query, satu sukses. Kita lihat. Coba kita start. Ini sudah ada. Oke, startnya sudah berhasil. Coba kita cek status. Execute. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, ini sudah running dari slave-nya. Nah, kita akan mencoba untuk yang 56.7 juga di sini. Nah, ini kita akan menuju ke IP 8. Terus kita lihat show master statusnya terlebih dahulu, apakah sudah benar. Tadi ada kendala 56756 175. Oke. Nah, ini kita klik kanan. Oke, sudah sukses. Setelah itu kita akan men-startnya, kita akan memulai slave-nya. Kita execute. Oke, kita akan melihat statusnya. Apakah sudah? Oke, di sini sudah ada ya. Nah, ini udah yes, juga yes untuk slave-nya. Oke, di sini ada delay juga tadi ternyata. Sudah ada masuk master port. Oke, jika sudah kita mencoba akan melihat di bagian sini. Di bagian replikasi. Nah, ini tampilkan status slave, slave status master di sini. Nah, ini dari 56.7-nya tadi. Ini status slave-nya juga. Nah, ini master host-nya itu 56.8 dengan user replika. Kita mencoba di bagian sini juga. Apakah juga sudah ada? Nah, ini status masternya. Nah, status slave-nya. Nah, ini 56.7 ini mengarah ke IP yang pertama tadi, database yang pertama dengan master user replika juga. Oke, selanjutnya kita akan membuat pada Debian pertama, kita akan menggunakan database dan juga kita akan mencoba menginsertnya dan apakah ada perubahan, dan ini merupakan buktikan kita bahwa konfigurasi ini berhasil dengan cara kita akan mencobanya. Oke, di sini kita insert saja. Oke, sebelumnya kita akan menggunakan use database-nya terlebih dahulu. Execute query. Oke, jika sudah, kita akan menginsert data tambahan. Klik kanan, execute query. Nah, ini sudah ada. Kita lihat di sini, kita refresh. Ada ID 5 dengan nilai random 4712. Kita coba lihat di sini. Coba data. Nah, di sini baru 2 ya. Coba saya refresh. Oke, sudah nambah 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tambahan data yang kita buat itu, dan ketika kita mencoba menyalinnya itu, dan ternyata database yang satunya sudah tersambung begitu. Jadi dapat dilihat itu salah satu proses dari replikasi. Jadi kita mengcopy, kita membuat contohnya ada data baru atau data yang dari server utama, kita akan coba copy atau kita distribusikan ke data dari server tujuan. Oke, ke server tujuannya. Oke. Kita akan mencoba ya di sini membuat tabel ya. Tabel kita akan mencoba untuk yang Debian 2 atau server yang kedua. Kita akan mencoba membuatnya juga buat satu lah gitu ya. Database. Oke, di sini. Oke.
Kita menggunakan database-nya terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita akan meng-create table yang bernama data2. Kita akan execute. Oke, sudah ada. Di sini kita dapat refresh tabel. Nah, ada data2. Coba kita lihat di sini. Klik kanan, refresh replikasi data tabel. Nah, sudah ada tabel data2 yang kita buat di server yang kedua. Nah, kita akan mencoba menginsertkan datanya juga. Apakah datanya ini akan muncul? Ya, sini kita insert. Oke, ini kita klik kanan, execute query. Nah, ini sudah ada. Ini teman-teman dapat lihat di data yang kedua. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita lihat di sini apakah sudah muncul juga. Nah, 5921. Oke, 5921 juga. Oke. Ternyata sudah bisa, sudah terkoneksi. Coba saya akan mencoba-coba ya. Mencoba-coba. Jadi di data yang pertama ini, saya akan mencoba menambahkan satu. ID-nya taruh saja 5. Oke, random. Berapa ya? Oke, bebas guys. Nah, ada 34. Oke, kita akan mencobanya. 56.8 di data 2. Kita refresh. Oh, ini belum kita save ya tadi. Sorry. Oke. Data 2. Oke, sudah ada. Sudah muncul juga. Gimana kalau saya menghapusnya di yang pertama, di 56.8. Nah, di sini saya mencoba menghapusnya. Kita delete saja. Di want to yes. Nah, di sini udah hapus ya. Oke, sudah hapus 345. Kita mencobanya di IP yang setelah sebelum 56.7-nya. Jadi kita refresh. Nah, sudah terhapus juga. Gitu. Coba saya mencoba membuat satu tabel juga di yang pertama. Kita mencoba meng-create tabel. Sorry, create database. Klik kanan, create table. Nama tabelnya ya kita anggap saja karyawan. Char sheet-nya pakai TV8. Ini kolom ID. Terus di bawahnya nama. Data tipenya pakai char saja, boleh char. Ini varchar. Oke. Panjangnya ya 10 kira-kira. Namanya itu 50. Ini kita jadiin primary key. Oke, kita save. Yes. Oke, sudah ada di sini. Di yang 56.7 ya, di sini sudah muncul. 56.8 ini masih belum muncul ya. Coba kita refresh kembali. Kita buka replika tabel. Oke. Ternyata sudah ada. Sini saya mencoba masukkan dari yang kedua ya. Masukkan ID-nya 2 ya bolehlah 1, 2, boleh bebas. Karyawannya Ahmad. Oke, kita save. Oke, 1 Ahmad. 56.7 sini karyawan. Kita lihat ya datanya. Nah, sudah muncul untuk Ahmad. Sini saya mencoba menambahkan lagi 2 Anto. Anto. Terus kita lihat di sini, ini baru satu ya, baru Ahmad di 56.8. Kita refresh Anto. Oke, kita sudah men-setup 2 database tadi, 2 database server di sistem operasi Linux
Kita juga sudah mengkonfigurasi database-nya tadi. Sini sudah muncul ya, master dan slave. Dan juga kita sudah membuktikan bahwa konfigurasi itu berhasil di sini dengan cara kita mencoba mengirimkan ya, kita mencoba menyalin, membuat satu data dan ketika kita buka di server yang lain itu ternyata datanya sama. Nah, karena kita sudah dari awal itu sudah menyambungkannya untuk kedua server tersebut. Oke, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.